Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Selamat kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan kita, ibadah kita pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita boleh selalu bersyukur dan bersuka cita, khususnya ketika kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, ketika kita bersekutu bersama-sama. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang senantiasa terus menerus Tuhan Engkau limpahkan bagi kami. Sehingga Tuhan penuhlah sukacita kami, rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk selalu bersekutu bersama-Mu, bersama firman-Mu, bersama dengan saudara-saudara kami ya Bapa. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, Engkau menguduskan kami, Engkau yang membenarkan dan melayakkan kami pada malam hari ini Tuhan. Mari Bapa Surgawi berkati ibadah kami, berkati Tuhan setiap tanah hati kami, sehingga kami boleh memiliki tanah hati yang lemah lembut, gembur, untuk siap ditabur dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan memperkatakan ya Tuhan. Engkaulah alasan untuk kami hidup. Hanya firman-Mu lah Tuhan yang menjadi satu-satunya harapan kami, penolong bagi kami, yang memampukan kami untuk kami terus mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah pada malam hari ini Tuhan bagi kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, betapa kita harus selalu bersyukur dan senantiasa boleh bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan, oleh karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan. Bahkan lebih daripada itu, tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita, tidak ada alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan, karena alasan kita hidup adalah untuk Tuhan, dan kita perlu Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan bersama-sama yang terdapat di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang kelima. Ibrani pasal 4 ayat yang kelima, bunyi firman Tuhan demikian. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saya baca ulang. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ya, dikatakan di ayat 5 nas, dikatakan dalam nas itu, berarti dalam kitab di mana Tuhan telah berfirman kepada bangsa Israel, di mana Tuhan murka dan Tuhan mengatakan mereka takkan masuk ke tempat perhentian. Firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang tempat perhentian Allah, ya, tempat perhentian Allah, di mana Tuhan dikatakan Tuhan menyiapkan tempat perhentian ya bagi kita. Nah, jadi ada tempat perhentian yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, orang-orang yang telah ditebus dengan darahnya, ya, yang mengalami penebusan, ya. Orang-orang yang diperkenankan Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih, yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Iya, yaitu Allah telah memberikan tempat bagi kita manusia, yaitu tempat perhentian Allah. Tempat perhentian Allah di mana Allah ada di sana, ya. Dan itulah firman Tuhan berjanji bahwa di mana Allah berada, kita pun ada di sana ketika kita masuk ke tempat perhentian di mana Allah berada di sana, yaitu tentunya di surga,
ya Bapak Ibu saudara-saudara. Kita berbicara tempat perhentian ya. Jika kita berbicara tempat perhentian itu adalah suatu tempat untuk beristirahat ya. Kalau kita pernah berjalan atau pernah perjalanan jauh gitu ya, mungkin dalam kendaraan roda 4 ataupun roda 2 ada yang namanya rest area atau tempat peristirahatan ya, tempat peristirahatan. Tentu ketika kita dalam perjalanan itu mengalami kelelahan ya, dalam mengendarai kendaraan, di situ ada tempat-tempat ya di mana kita boleh beristirahat sejenak ya, yaitu minum kopi, sekedar minum kopi ya. Dengan istirahat, tentunya dengan istirahat itu akan memberikan kesegaran kembali dan kita bisa melanjutkan perjalanan ya. Demikian juga mungkin sepanjang hari-hari kita telah lelah melakukan aktivitas pekerjaan kita ya. Tentu kita rindu di mana ada hari kita boleh beristirahat ya. Oleh sebab itu perusahaan memberikan satu hari untuk kita libur atau beristirahat ya. Tentu ini menjadi sesuatu hari atau momen yang kita nantikan ya. Tentunya di mana kita bisa beristirahat ya, karena 6 hari kita bekerja, bahkan ada juga sekarang sudah 5 hari bekerja. Jadi libur hari Sabtu, Minggu sudah libur ya. Jadi ini satu kesempatan, satu waktu menjadi di mana kita boleh mempergunakan waktu itu ya Bapak Ibu. Jadi saya kira bahwa setiap kita membutuhkan waktu untuk beristirahat ya, karena natur kita adalah ini daging yang mudah lemah ya, lelah. Oleh sebab itu Tuhan memberikan batasan-batasan bagi kita ya, melalui tubuh ini ya, tubuh yang lemah ini, supaya kita juga boleh beristirahat ya, yang secara lahiri ya kita bisa beristirahat. Demikian juga di mana Tuhan memberikan waktu untuk umat Tuhan boleh berhenti di hari Sabat. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan kuduskanlah hari Sabat, di mana kita boleh kita menggunakan tidak hanya sekedar kita beristirahat secara lahiriah, namun di mana di hari itu, hari yang ketujuh, di mana Tuhan juga mengatakan pada hari yang ketujuh dia berhenti dalam pekerjaannya ya. Kita juga berhenti, harusnya kita berhenti dalam pekerjaannya, yaitu untuk kita beristirahat ya Bapak Ibu. Lalu di hari Sabat itu di mana kita boleh beribadah kepada Tuhan. Inilah yang menjadi satu kesempatan, satu anugerah yang harus kita nikmati, yang harus kita pergunakan. Jangan sampai ada waktu-waktu untuk kita istirahat itu tidak kita pergunakan. Ada waktu untuk kita boleh bersama-sama bersekutu, kita tidak gunakan ya Bapak Ibu. Dimana kita tahu ya, istirahat berguna bagi tubuh kita untuk membangkitkan kekuatan kita kembali ya, setelah pekerjaan yang melelahkan di bumi ini ya Bapak Ibu saudara-saudara. Namun terkadang kita ini manusia tidak pernah mengenal lelah ya. Kadang sudah sebenarnya merasa lelah, tetapi memaksakan diri, sehingga apa yang terjadi, tubuh yang penuh dengan keterbatasan ini jika dipaksa, yang terjadi apa? Ada encok ya, otomatis itu tubuhnya pegal-pegal ya. Belum lagi penyakit-penyakit lain. Apalagi kalau waktu malam, Tuhan telah memberikan waktu malam untuk kita beristirahat. Namun apa yang kita lihat ya, kenyataannya bahwa di mana ada juga perusahaan-perusahaan memperlakukan hari atau waktu malam itu untuk bekerja. Nah ini Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu mari kita berawas-awas, berjaga-jaga, jangan sampai waktu yang Tuhan berikan ini tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu malam kita tidak gunakan untuk beristirahat. Bisa juga kita gunakan untuk hal-hal yang lain ya. Ya bisa juga begadang tapi tidak jelas ya, tidak baik ya. Oleh sebab itu tentu setiap kita butuh ya yang namanya istirahat.
di mana kita butuh tempat untuk membaringkan tubuh ini, tempat beristirahat. Kalau tempat beristirahat kita adalah mungkin di rumah atau di tempat tidur, itu paling nyaman. Ketika seseorang beristirahat tentu tidak lagi memikirkan soal apapun juga, ya. Tidak ada orang beristirahat tidur itu memikirkan pekerjaan, memikirkan persoalan. Ya, kalau ada orang yang waktunya istirahat memikirkan, maka tidak akan bisa orang itu tidur. Yang terjadi adalah pasti mengalami pusing, ya, sakit. Nah, mari kita mau dengan hikmat Tuhan, kita mau mempergunakan waktu-waktu di mana Tuhan telah memberikan kita menjadi satu anugerah yang dapat kita pergunakan, ya. Beristirahat, tempat beristirahat. Tentu kita berbicara di sini tidak hanya sekedar beristirahat, ya, tetap beristirahat di bumi, ya, beristirahat dalam hal keseharian kita. Namun kita berbicara tentang tempat perhentian Allah, di mana kita beristirahat dari jerih lelah kita, menghentikan segala pekerjaan kita di bumi ini, ya, di mana Tuhan yang akan menentukan kapan hari perhentian itu, ya. Tuhan akan menghentikan hari itu, entah dengan cara kita dipanggil Tuhan, ya, entah dengan cara kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, di mana ada hari kita harus berhenti, ya, dari segala pekerjaan kita di bumi ini. Tugas kita di bumi ini bekerja, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Tuhan telah memberikan satu pekerjaan, di mana Efesus 2 katakan ayat 10 katakan bahwa Tuhan mempersiapkan pekerjaan yang baik yang harus kita kerjakan, ya. Pekerjaan yang Tuhan minta, ada Tuhan tugaskan, yaitu tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah menerima, ya, penebusan daripada Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tugas kita adalah untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, supaya setiap orang boleh mengenal Tuhan. Nah, ini jangan sampai kita lupa, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hanyut, waktu kita buang, kita gunakan dengan hal-hal hanya soal lahiriah, memuaskan daging kita, meraih sebanyak-banyak mungkin apa yang ada di dunia ini, meraih sebanyak-banyak mungkin apa yang kita inginkan yang ada di bumi ini, di dunia ini, ya. Tapi mari kita gunakan waktu dan kesempatan, ya, di mana Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita. Selalu saya katakan, setiap hari kita adalah Tuhan telah memberikan kesempatan, ya. Tiap hari adalah kesempatan untuk kita terus, ya, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih lagi yang Tuhan inginkan, menjadi orang yang lebih maju lagi dalam segala hal, ya. Tempat perhentian Allah, di mana tempat untuk beristirahat dari jerih lelah kita di bumi. Kalau saya katakan istirahat, berarti kita tidak lagi memikirkan soal persoalan apa yang ada di bumi, tidak lagi merasakan sakit, merasakan penderitaan, ya. Penderitaan di bumi ini penuh dengan ngengat, ya, penuh dengan ratap, tangis, penderitaan, pergumulan. Namun Tuhan sungguh tetap mengasihi kita. Dia telah memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita, untuk kita boleh tetap kuat dalam kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita sebagai umat yang percaya, yang Tuhan telah percaya, mana Tuhan percayakan, yaitu hidup, ya, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, tempat perhentian Tuhan, ya, di mana Tuhan ada di sana. Tentu ketika Tuhan memberikan tempat itu bagi kita, ya, itu adalah suatu hal yang menyukakan hati kita. Saya yakin dan percaya setiap kita rindu untuk pergi ke sana, ya Bapak Ibu. Jangan ada yang sampai kita tidak rindu atau kita tidak masuk dalam tempat perhentian yang Tuhan sudah sediakan, seperti yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel.
melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca itu, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Di mana Tuhan, mereka perkataan Tuhan adalah amarah, murka. Mengapa bangsa Israel disumpahi, ya kalau kita baca itu bahwa Tuhan telah bersumpah, ya bahwa bersumpah bahwa bangsa Israel tidak akan masuk, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku, tempat di mana Tuhan sudah janjikan, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya, bangsa Israel tidak dapat masuk. Oleh karena apa? Dikatakan bahwa mereka oleh karena ketidaktaatan mereka. Ya, di ayat yang mengapa mereka tidak masuk, ya kita baca di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang Ibrani pasal 3, mereka tidak masuk, 18 sampai ke 19. Ibrani pasal 3 ayat 18 sampai yang ke 19, demikian firman Tuhan. Ya. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Ya, demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ya, karena ketidaktaatan bangsa Israel, karena kedegilan hatinya, oleh karena hatinya jahat. Ya. Jadi orang yang tidak percaya, orang yang tidak taat, orang yang tidak percaya itu memiliki hati yang jahat terhadap Tuhan. Mereka yang tidak percaya akan janji perkataan firman Tuhan, ya, orang yang tidak percaya tidak akan melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak akan pernah melakukan, ya, dia tidak akan pernah memegang janji Tuhan. Sekalipun janji tempat perhentian tanah perjanjian Kanaan itu berlimpah susu madu, tapi tidak membuat hati bangsa Israel ini menjadi sukacita ketika menerima kabar kesukaan ini. Ya, dia hanya menerima kabar ini dengan sementara saja senang. Makanya dikatakan di dalam Ibrani pasal 3, Ibrani pasal 4 dikatakan, ya, di ayat yang kedua, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Ya, ketika firman disampaikan, hatinya hanya gembira sesaat. Namun oleh karena persoalan, pergumulan hidup, penderitaan, ya, ketika bangsa Israel berjalan bersama pimpinan Musa, ya, ada persoalan, pergumulan di padang gurun itu, mereka tidak tahan uji. Mereka bersungut-sungut, mereka merasa lelah menanti atau menempati tanah perjanjian itu, sehingga banyak orang atau bangsa Israel di sana mereka jatuh, mereka mati, ya, di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Ya, oleh karena apa? Mereka tidak pernah taat, padahal, ya, bangsa Israel telah dituntun oleh Tuhan, ya, dengan mujizat-mujizatnya, dengan karya-karyanya Tuhan yang sungguh ajaib, melalui penebusan pembebasan bangsa Israel, ya, keluar dari perbudakan bangsa Mesir, di mana Tuhan memperlihatkan memakai hambanya, yaitu Musa, untuk membelah laut Teberau. Ini satu mujizat kuasa Tuhan yang dahsyat, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, hanya Tuhan yang dapat. Itu tidak membuat hati bangsa Israel itu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada Allah. Ya. Bahkan ketika mengalami masa-masa kelaparan di perjalanan menuju tanah Kanaan, Tuhan telah menyatakan kuasa mujizatnya dengan memberikan makanan, mana, daging. Tapi tidak membuat hati bangsa Israel ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hanya ketika dia butuh berkat,
butuh makanan. Ketika Tuhan hanya sesaat bersuka cita, setelah itu lemah kembali, ya. Dan akhirnya Tuhan marah, ya. Dikatakan aku menyumpahi, ya. Ada banyak, ya, kekerasan hati bangsa Israel, ketegaran hati. Dikatakan hatinya jahat, ya, di ayat yang ke 12, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup, ya. Sehingga banyak orang-orang murtad, ya, orang-orang murtad, orang-orang yang lari daripada Tuhan, yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, yang tidak lagi mengakui Tuhan dan meninggalkan keyakinannya. Ini menjadi peringatan bagi setiap kita, supaya setiap kita berawas. Dikatakan waspadalah, berawas-awas, berwaspadalah, berjaga-jagalah, berhati-hatilah. Jangan sampai kita ketika kita mendengar janji firman Tuhan, janji Tuhan, tempat perhentian yang Tuhan sediakan, itu tempat itu tidak dapat kita masukin, tidak dapat kita gunakan, ya. Bahkan dianggap di pasal 4 dikatakan, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan untuk masuk ke tempat perhentian seperti bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi contoh bagi kita. Firman Tuhan disampaikan pada hari ini. Firman Tuhan katakan, selagi dikatakan hari ini, masih ada hari di mana kita boleh senantiasa memperbaiki kehidupan kita, mengingat, merindukan tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi kita. Yohanes dikatakan, Yohanes 14 ayat 2, ya, di rumah Bapakku masih banyak tempat tinggal. Ini satu ungkapan Allah di mana masih banyak tempat loh di rumah Bapakku, ya. Artinya Tuhan menawarkan bagi kita, Tuhan tidak, aku sudah sediakan tempat, ayo cepat, ayo, gitu. Berusaha sungguh-sungguh untuk menerima janji itu, Bapak Ibu. Saya katakan bahwa tempat itu disediakan bagi kita. Tetapi jika kita sendiri tidak masuk, tidak mau masuk dengan cara kita, yaitu dengan tidak taat, tidak percaya kepada janji Allah, dengan kita, ya, menyimpang, ya, atau berputar-putar seperti bangsa Israel, gitu, tidak sungguh-sungguh, maka kita tidak akan bisa masuk ke tempat di mana Tuhan sudah sediakan tempat. Ya, dikatakan hanya orang yang beriman, hanya orang yang taat yang akan masuk. Bangsa Israel tidak taat. Dikatakan dia tidak mengenal jalanku. Ya, Yohanes 7 dikatakan juga bahwa mengenal Tuhan itu adalah keselamatan jiwamu. Mengenal Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita mau mengingat kembali bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita, bahwa kita hanya sementara di bumi ini, ya, di bumi ini penuh dengan penderitaan. Mari kita merindukan tempat perhentian itu, waktu untuk kita beristirahat dari jerih lelah kita. Mari kita gunakan waktu-waktu, ya, menjadi anugerah yang dari anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita boleh menikmati perjamuan bersama anak domba, ya. Kita akan bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita mau terus berusaha, ya. Kita membaca di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-9 sampai 11. Ibrani 4, ya, ayat 9 sampai 11. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah.
Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ya. Jangan sampai kita jatuh, ya. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita gagal untuk masuk ke tempat perhentian itu. Selagi firman Tuhan dikatakan, selagi masih ada hari, jadi masih tersedia suatu hari perhentian buat kita. Ya, mari kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu dengan terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup selalu bersekutu. Pentingnya kita bersekutu pada malam hari ini di waktu-waktu beribadah, tempat kita untuk selalu saling menguatkan. Ya, di Ibrani pasal ketiga dikatakan, ya, ayat yang ke, ya, kita saling menasihati, ya. Nasihat ayat yang ke 13, ya, Ibrani 3 ayat 13 dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya, dunia ini, ya, terus membuat kita berdosa. Tapi jika hari ini kita masih ada di dunia, karena kita harus bekerja bagi Allah, melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Dengan terus kita berjaga-jaga, berdoa, bersekutu, saling menasehati satu dengan yang lain dalam keluarga kita, orang tua, anak-anak, ya, dalam perkumpulan persekutuan kita saling menasehati satu dengan yang lain, kita saling menguatkan, ya, saling melayani, sehingga kita boleh tetap kuat dan tetap setia ketika tiba waktunya, ya, dimana dikatakan hari perhentian itu, untuk kita siap masuk ke tempat perhentian Allah. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan, puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hari ini hati kami boleh dihiburkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan masih menyediakan tempat bagi kami, ya Bapa Surgawi, yaitu tempat perhentian Allah, tempat di mana Tuhan ada. Di mana Tuhan berada, kami pun berada di sana. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami penuh sukacita, ya Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tidak hanya sementara dalam kami bersukacita, bergembira ketika kami mendengar firman-Mu, tetapi kami boleh tetap Tuhan berpegang teguh kepada janji-Mu Tuhan. Kami boleh tetap Tuhan berjalan Tuhan, dan bekerja bersama-sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan kami di bumi ini Tuhan, menyelesaikan pekerjaan kami di bumi. Dan kami tahu Tuhan, pada waktunya di mana kami harus berhenti dalam pekerjaan kami harus beristirahat dari jerih lelah kami, ya Bapa. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu Tuhan, yang senantiasa boleh diperdengarkan bagi setiap kami, ya Bapa. Mari Bapa Surgawi, peliharakan roh jiwa tubuh kami Tuhan, kiranya boleh terpelihara sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Kami boleh terus melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan melalui hidup yang Tuhan percayakan, melalui Tuhan apapun yang Tuhan percayakan di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan kami, aktivitas kami Tuhan. Kiranya hidup kami boleh mempermuliakan Tuhan. Kiranya hidup kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, ya Bapa Surgawi. Mari Tuhan, tolong kami, jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami jatuh ke dalam berbagai pencobaan dosa, ya Bapa Surgawi. Biar kami boleh tetap kuat, berpegang teguh kepada firman-Mu dengan keyakinan iman kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang akan menjemput kami di atas awan-awan Tuhan yang permai,
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kebangkitan orang-orang mati, tempat Tuhan, perhatian Allah di mana kami juga berada, itu menjadi satu iman percaya kami, hingga kami terus Tuhan percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai mertua, oma, opa, Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong kami, memberkati kami Tuhan dengan hikmat-Mu Bapa. Tuhan memberkati kami dengan penghiburan-Mu ya Roh Kudus. Sehingga pada hari ini jika ada yang lemah oleh karena kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memberkati umat-Mu Tuhan, berikan kekuatan, berikan Tuhan gairah, semangat yang baru ya Tuhan. Pulihkan kesehatan umat-Mu Bapa. Yang sakit Tuhan boleh mengalami kuasa kesembuhan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Ya, umat-Mu boleh menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah boleh dihiburkan Tuhan, yang jauh boleh menjadi dekat kembali, yang terikat boleh dibebaskan, dilepaskan dari segala ikatan-ikatan yang ada di dunia ini Tuhan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan, tolong buka jalan ya Bapa. Kalau satu-satunya Tuhan sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami. Menyerahkan Tuhan kehidupan setiap rumah tangga Tuhan, memberkati rumah tangga umat-Mu Tuhan, pernikahan Tuhan, berkati dengan Tuhan pernikahan mereka Tuhan, dengan putra putri Tuhan, anak-anak mereka yang rindukan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati anak-anak kami yang masih dalam usia batita, usia yang sudah duduk dalam pendidikan baik tingkat dasar maupun tingkat tinggi. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak kami, buat mereka berhasil Tuhan dalam segala hal Tuhan, dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya Tuhan. Mereka boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dijauhkan dari segala hal-hal pergaulan yang buruk ya Bapa. Mereka boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai anak Tuhan, untuk selalu berbakti kepada Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati orang tua ya Bapa surgawi. Buat mereka berhasil dalam pendidikan dan pekerjaan mereka. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para orang tua dengan kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan. Berkati dengan rezeki ya Bapak, pekerjaan mereka, usaha pekerjaan Tuhan berkati ya Bapak surgawi, sehingga para orang tua boleh menghidupi, bertanggung jawab Tuhan untuk memelihara putra putri mereka ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia sebagai oma, sebagai opa. Tuhan berkati Tuhan orang tua kami Tuhan, hiburkan mereka Tuhan dengan kemuliaan-Mu, dengan berkat-berkat-Mu Tuhan, melalui kehidupan anak menantu cucunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati Tuhan para janda Tuhan, duda yang sudah hidup dalam kesendirian tanpa suami Tuhan. Engkau menopang Tuhan, memberikan kekuatan, penghiburan bagi saudara-saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati pekerjaan-Mu di mana nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Tempat ibadah yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami beribadah bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Mari Tuhan berkati pekerjaan-Mu Tuhan, melalui umat-Mu Tuhan, melalui pengurusan yang ada. Tuhan memberkati ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala rencana yang sudah kami programkan Tuhan, baik Natal Tuhan, sebentar kami akan rayakan Tuhan, bahwa Engkau Allah yang telah menjadi manusia, yang yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Kami senantiasa boleh bersuka cita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya dan tanggung panitia yang sudah terbentuk. Tuhan berkati ya Bapak, setiap taburan-taburan persembahan-persembahan umat-Mu Tuhan memberkati Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, memberkati bangsa negeri kami Indonesia. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan menolong, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, mampukan mereka untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, menjalankan Tuhan dengan baik ya, dan dengan jujur dan adil bijaksana, melalui setiap keputusan Tuhan, keputusan
yang telah diputuskan ya Bapa Surgawi. Menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, menolong Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini dalam mengalami Tuhan bencana alam oleh karena gempa bumi Tuhan di Cianjur ya Bapa. Kami berdoa, kami memberkati mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga yang meninggalkannya Tuhan, mereka yang mengalami Tuhan korban bencana ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, yang luka-luka Tuhan pulihkan kembali, hati mereka pulihkan Tuhan. Saudara kami tempat-tempat ibadah yang saat ini juga mengalami kerusakan Tuhan, juga senantiasa memberikan kekuatan ya Bapak bagi jemaat umat-Mu Tuhan. Mereka terus tetap setia kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Roh Kudus memberikan penghiburan bagi saudara-saudara kami ya Bapak Surgawi. Pakai pemerintah Tuhan yang ada, seluruh umat, seluruh bangsa ini untuk bersama-sama Tuhan Yesus menopang saudara-saudara kami yang ada di Cianjur ya Tuhan. Kami rindu Tuhan semua boleh terlayani dengan baik ya Bapak, tertangani dengan baik ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa kami Tuhan dengan kesejahteraan, keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami Tuhan pada malam hari ini, namun kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, namun sebelum kami berpisah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami pada malam hari ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati engkau yang mengasihi, yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang kau buat menjadi berhasil, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati keluar masukmu, diberkati hidupmu, supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudusnya menyertai engkau dan saya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sekaliannya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nama Tuhan, shalom. Tuhan Yesus